Selamat datang kembali di channel Anime Zoan. Dalam cerita One Piece, ada beberapa karakter yang terkenal sangat tenang dan kalem seperti Law, Robin, Mihawk, dan lainnya. Mereka selalu memikirkan selangkah ke depan sebelum melakukan sesuatu. Seperti Law yang selalu mengemas strateginya dengan matang sebelum membuat satu keputusan. Namun, ada saja karakter yang bertentangan dengan semua ketenangan itu dan cenderung bertindak sesuka hatinya. Misalnya saja, Baka Sencho kita, Monkey D. Luffy. Ia selalu bertindak dahulu sebelum berpikir apa yang dilakukannya. Biasanya, orang-orang ini kebanyakan adalah mereka yang menyandang nama D. Lalu, siapa sajakah karakter barbar yang ada di One Piece? Berikut daftarnya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video Anime Zoan. Jika sudah, terima kasih. Nomor 1. Monkey D. Luffy. Kebarbaran Luffy sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ia adalah manusia yang aneh, yang tidak memiliki rasa takut sekalipun kepada siapapun atau apapun. Termasuk kebodohannya menantang Big Mom di Pulau Manusia Ikan. Ia dengan lantang dan tanpa rasa takut sedikit pun kepada salah satu Yonko itu. Pada perang Marineford, semua orang terkejut saat Luffy berdebat dengan Shirohige, seolah-olah lawan bicaranya hanyalah seorang kakek tua yang cerewet. Kegilaan Luffy ini berlanjut ketika ia hampir sampai di tempat eksekusi Ace dan berani menghajar kakeknya sendiri, yaitu Monkey D. Garp yang menghalangi jalannya. Sebelum di Marineford, Luffy pun sempat mengacaukan Impel Down yang merupakan penjara terkuat di dunia. Ia berhasil selamat dengan membebaskan lebih dari 200 tahanan yang menjadi sekutunya. Baru-baru ini, kebarbaran Luffy dan kawan-kawan terlihat saat aliansi bajak laut, Ming, ninja, dan samurai menuju Onigashima untuk melakukan penyerangan secara diam-diam. Namun, rencana tersebut tak berlaku bagi Baka Sencho ini. Ia langsung menerobos ke pelabuhan Onigashima dan menghajar seluruh pasukan penjaga di sana. Kelakuan mereka ini membuat semua aliansi terheran-heran, termasuk Denjiro. Nomor 2. Zoro. Tidak kalah dengan sang kapten, Zoro juga merupakan orang yang tidak peduli akan aturan. Ia menyukai sake dan kebebasan. Selain keahliannya sebagai seorang pendekar pedang, Zoro punya keahlian lain, yaitu tersesat dimanapun ia berada. Di awal cerita Wano, Zoro sempat ditahan dan dipaksa melakukan harakiri, suatu hukuman bunuh diri bagi samurai atau ronin yang melakukan kesalahan fatal. Namun, Zoro juga melanggar rencana yang dibuat Kinemon, yaitu tidak membuat kerusuhan sampai semua aliansi berkumpul. Zoro membunuh para samurai di sana, termasuk orang yang menuduh dirinya mencuri harta legendaris Wano, yaitu pedang Susui. Selain membunuh samurai, Zoro juga menghancurkan kuil tersebut hanya dengan sebilah pisau kecil seperti Mihawk. Masih di wilayah yang sama, Zoro juga sempat menghancurkan tempat berjudi karena ia merasa para bandar di sana melakukan trik curang untuk mengalahkannya. Nomor 3. Porgas di Ace. Ketika berumur 10 tahun, Ace kerap kali membuat kegaduhan dan mencuri dari para bajak laut dan orang-orang kaya di kerajaan Goa. Ia tidak peduli siapa yang dihadapinya, bahkan sejak kecil pun ia sudah sering bertarung dengan orang dewasa bersama dengan saudaranya Sabo dan Luffy. Kakek mereka, Monkey D. Garp, memaksa mereka untuk menjadi lebih kuat dan bergabung dengan angkatan laut. Namun, mereka dengan lantang mengatakan akan menjadi seorang bajak laut yang terkenal dan menjadi orang yang paling bebas di lautan. Tentu saja sang kakek tak terima dengan cita-cita mereka dan sering mengajar bocah-bocah nakal itu. Setelah Ace dewasa, ia bertekad untuk menjadi yang terkuat dengan cara membunuh sang manusia terkuat dunia, yaitu Shirohige. Ace yang merupakan seorang rookie terkenal membuat Shirohige tertarik untuk merekrutnya. Tentu saja Ace menolak dan menginginkan pertarungan kepada Yonko tersebut. Ace kalah telak dan tak berkutik, namun ia tidak menyerah. Ia masih ingin memenggal kepala Shirohige. Saat di kapal Moby Dick, Ace sempat melakukan serangan kepada Shirohige yang sedang tidur. Entah dengan cara apa, ia langsung terpental, dan hal tersebut berkali-kali ia lakukan. Sampai akhirnya ia menyerah dan bergabung menjadi kelompok bajak laut Shirohige. Ace sepertinya menyalurkan sifat barbar ini kepada adiknya, yaitu Luffy. Nomor 4. Monkey D. Garp. Kakek Luffy ini tidak kalah barbar dengan sang cucu.
ia berulang kali mengajar Luffy dan Ace yang pada saat itu masih anak-anak. Bahkan Luffy sempat dilempar ke jurang terdalam agar ia bisa bertahan hidup dan menjadi kuat. Ia juga menggunakan haki untuk memukul cucu-cucunya. Selain itu, setelah arc Enies Lobby, Garp datang untuk menemui Luffy dan berniat menangkapnya di sana. Namun, Luffy diberikan kesempatan kabur dengan syarat harus bisa menghindari bola meriam yang dilempar oleh Garp menggunakan tangan kosong. Kakek yang satu ini juga pada masa lalu selalu bersemangat ketika akan berhadapan dengan Goldie Roger yang disebut merupakan rivalnya. Kebarbaran Garp juga dikonfirmasi saat akan bertarung dengan Don Jinjao. Ia sempat berlatih dengan menghancurkan beberapa gunung sebelum memulai duelnya. Bayangkan, Garp dengan tangan kosong bisa menghancurkan sebuah gunung. Nomor 5, Estes Kid. Si rambut landak yang merupakan kapten dari bajak laut Kid terkenal di lautan akan keganasan tanpa ampun kepada siapapun. Ia sering berbuat onar ketika berlabuh di suatu pulau. Sejak tiba di Kepulauan Sabaudi, Kid adalah generasi terburuk dengan nilai buronan tertinggi. Hal itu didapatkannya berkat aksi brutalnya sebelum sampai di Sabaudi. Sebagai rival dari Luffy, Kid selalu bernafsu untuk mengimbangi Luffy dari segi harga buronan maupun popularitas di lautan. Sifat dan kelakuannya tidak jauh berbeda dari Luffy, mulai dari menantang Yonko Shanks yang menghilangkan lengannya, lalu menyerang salah satu komandan manis bajak laut Big Mom dan menghancurkan salah satu kapalnya, hingga yang terakhir menantang perbudakan Kaido di Wano. Saat ini ia sangat bernafsu untuk memenggal kepala Kaido, orang yang membuatnya sangat marah karena telah membuat anak buahnya menjadi pengguna Smile yang gagal. Nomor 6, Kaido. Untuk Yonko 1 ini sepertinya sudah tak perlu diragukan lagi. Bagaimana tidak, sebagai makhluk terkuat di dunia, ia sudah dikalahkan sebanyak 7 kali, ditangkap sebanyak 18 kali, dan eksekusi apapun yang dilaksanakan tak mampu juga untuk membunuhnya. Ketika dihukum pancung, pisau pemotongnya hancur, tombak tajam patah saat menusuknya, rantai eksekusi putus saat hukum gantung. Itu membuktikan julukannya bukan sekedar isapan jempol. Dan yang lebih ekstrim, ia pernah mencoba bunuh diri dari ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut, namun tak kunjung menemui ajalnya. Mungkin ia adalah pria mabuk yang stres karena kekuatannya yang luar biasa. Entah bagaimana nanti cara Luffy untuk mengalahkannya. Nomor 7, Goldie Roger. Raja bajak laut ini dikenal ganas ketika diperlihatkan dalam Kilas Balik Oden. Ia dan kelompoknya tak pernah gentar untuk menghadapi musuh siapapun itu termasuk angkatan laut. Sebelum kematiannya, ia sempat mencari duel bertarung yang kuat seperti Shirohige. Pada saat itu di sebuah pulau, Shirohige secara mengejutkan menghindari pertarungan dengan angkatan laut. Berbanding terbalik dengan Roger yang justru menghabisi seluruh pasukan angkatan laut. Bahkan ia menantang Garp dan Sengoku untuk berhadapan dengannya. Setelah pertarungan melawan angkatan laut, ia langsung berhasrat untuk duel hidup mati dengan manusia terkuat yaitu Shirohige. Pertarungan tersebut sangat sengit dan secara tak terduga mereka duduk bersama dan menikmati cangkir sake. Roger tak ubahnya seperti Luffy saat ini, menyukai kebebasan, pemberani, dan tak suka diperintah oleh siapapun. Nah, itulah tadi 7 karakter One Piece terbarbar versi anime Zoan. Jika menurut kalian pendapat Mimin ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. Dan last word, terima kasih.